kita akan lihat RAT-nya dan berbincang dengan para pengurus. Mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu agar BMT Asapia jangan sampai ambruk. Teman-teman, tadi kita sudah saksikan rapat anggota tahunan BMT Asapia yang ke-24. Ini meriah sekali dan tadi kita dengarkan juga ada beberapa laporan-laporan dari ketua mengenai perkembangan yang terjadi setahun belakangan ini di tengah pandemi. Oh, jangan lupa pandemi sudah selesai, Pak ya. Di samping saya sudah ada nih para teman-teman dari pengurus. Pandemi sudah selesai, jadi jangan takut dengan COVID. Karena COVID sudah tidak ada. Yang ada Omikron. Bercanda. Jadi hari ini kami berbincang dengan para pengurus Koperasi BMT Asapia di Kota Gajah. Ini adalah koperasi yang tadi saya katakan terbesar di Lampung Tengah dan koperasi syariah juga terbesar di Provinsi Lampung, Pak. Pencapaian yang sudah luar biasa dengan kesabaran yang luar biasa sejak tahun 1995 ketika dulu masih sebuah pesantren biasa-biasa saja. Dan di samping saya ini termasuk tokoh yang menggagas juga, Pak Supadin. Beliau tahu betul jatuh bangunnya koperasi ini dan saya ingin setahun terakhir aja, Pak. Kalau yang tahun kemarin udah oke lah, udah banyak ceritanya. Nah, ini kebat-kebit, Pak, setahun terakhir ini. Bukan soal gaji pegawai atau honor pengurus, Pak. Tapi apakah anggota kita bayar apa enggak? Dan bukannya mau ngemplang, tapi kondisi pandemi sehingga mereka hesap, Pak, aduh saya nggak bisa bayar. Nah, bagaimana, Pak, kondisinya? Alhamdulillah BMT Asapia ini semakin hari semakin membaik, Pak Irsad. Luar biasa, kepercayaan masyarakat semakin meninggi dan simpanan juga semakin maksimal, pembiayaan juga maksimal. Di sisi lain memang terkait dengan NPF kita di beberapa cabang terkait dengan pandemi itu memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Pengaruhnya ya tidak signifikan, hanya di beberapa cabang yang memang mayoritas di lingkungan itu adalah pegawai-pegawai dari perusahaan-perusahaan yang kena imbas dari peraturan itu. Dan sekarang alhamdulillah di perjalanan ini sudah membaik. Tahun-tahun ini awal-awal tahun aja yang agak kesulitan kita di NPF, sekarang sudah mulai membaik dan ini bagian yang harus kita syukuri. Dan di perkembangannya alhamdulillah tidak ada masalah di keuangan, di organisasi, semuanya aman-aman saja. Oh, kinerja keuangannya menarik juga kali ya? Apa? Oh iya, kalau urusan keuangan ini Bu Ida ini yang ini. Silahkan Bu Ida jelaskan. Gimana? Pertumbuhannya gimana dibanding tahun lalu ke sekarang? Alhamdulillah keuangan kita kalau melihat di kondisi seperti ini, alhamdulillah cukup stabil. Dilihat dari hasil kinerja di tahun 2021 ini, aset kita naik, Pak. Wih, keren dong. Naik naik sekitar 10 miliaran. 10 miliar. Sekarang sudah 179 miliar. Dan SAU kita juga alhamdulillah melewati target bahkan. Lebih dari 100% dari SAU yang direncanakan kita sudah naik. Cukup besar. Mantap lah. Itu program apa aja? Saya kembali ke Pak dari peningkatan kinerja keuangan yang oke, itu program apa, Pak, yang dikembangkan? Banyak program yang kita kembangkan, Pak. Tapi untuk program-program yang terkait dengan ke-BMT-an di sektor-sektor Baitul Mal, ini Pak Diono yang menjelaskan, Pak. Oh gitu? Iya. Jadi kan Bapak bagi-bagi informasi ya? Iya, begitulah kira-kira gitu, Pak. Pak, Ya, gimana? biar... Apa aja yang dikembangin, Pak? Alhamdulillah, karena kita selaku BMT, Lembaga Keuangan yang Baitul Mal, tampilnya ada. Ini kan kita kompetitor kita dengan bank, lembaga-lembaga keuangan konvensional yang sangat murah. Pola kita sebagai hasil, pola kerja kita
bagaimana Baitul Mal ini berjalan. Dia bersinergi dengan masyarakat kaum marginal. Oh, persaingan di Kota Gajah tinggi, Ya, Pak? tentu. Nah, ini persaingan ini harus disikapi dengan sosial kita. Kita masuk ke dalam sosial sebagai benteng dia. Bapak ada catatan nggak berapa banyak koperasi di Kota Gajah ini? Kalau koperasi memang di Kota Gajah begitu tahun 2006 itu sudah mulai penurunan karena terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap beberapa koperasi. Tapi tidak termasuk dengan Asapia? Asapia alhamdulillah kepercayaannya masih tinggi dan kita jadi percaya. Pembinaan kita terhadap UMKM juga begitu berjalan terhadap petani karena lembaga keuangan kita lembaga pembiayaan sekaligus pendampingan. Pak, teknik pendampingan sehingga mereka percaya itu bagaimana, Pak? Apa yang dilakukan oleh para ujung tombak pegawai kita atau pemasaran istilahnya? Marketing. Ya, seperti di UMKM ini usaha kecil menengah mikro yaitu seperti kerajinan, mereka akan membina di bidang keuangan maupun mendampingi di bidang proses produksi. Di pertanian begitu juga, di hortikultura mereka juga masuk ke dalamnya. Marketing kita kasih pendidikan bagaimana cara pola tanam yang baik dengan menggunakan pupuk mikro yang dikurangi, menggunakan pupuk organik maksimal sehingga obat-obatan juga bisa ditekan. Pak Giano, karena semua pada tiarap tahun ini dan puncaknya kan 2021, berapa cabang Pak yang ditutup? Saya salah ngomong ya? Oh, dibuka Pak. Kita buka baru kemarin malahan 2 cabang. Malah ditambah ya? Saya kira ditutup. Di Sidomulyo. Alhamdulillah kita buka 2 cabang di Sidomulyo dengan di Rawajitu. Karena Rawajitu itu yang di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Kalau Rawajitu di Tulang Bawang. Itu karena di sana ada dekat dengan sentra tambak udang terbesar di Asia. Jadi kita ada dekatan di situ untuk pembiayaan di bidang syariah. Tambak udang mantan konglomerat yang punya duit itu ya? Oke Pak. Pak Adib, itu semua koperasi sering ekspansi juga. Kalau BMT Asapia kan nggak cukup sekedar di Lampung kayaknya, karena Lampung udah mulai dikuasai, tanda petik dikuasai gitu. Ke Palembang dan ke Jawa bagaimana Pak pengembangannya? Ya, kalau di 2021 kemarin kita kan targetnya 4 cabang dibuka. Tapi karena situasi dan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan, maka kita bisa buka cabang 2. Nah, ke depan barangkali kita kalau untuk ekspansi kita masih kurangi dulu, kita masih menguatkan yang ada dulu, karena kita perlu penguatan di dalam, jangan sampai kita ekspansi di dalam keropos. Nah, ini kita yang coba bagaimana membangun kekuatan. Maka di manajemen 2021 ini adalah membangun hati, Pak Irsa. Kita adalah programnya membangun hati, membangun kekompakan, kebersamaan di antara kita dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dan alhamdulillah di 2021 dengan program membangun hati itu, saya dan kawan-kawan pengurus ini kami luar biasa kekompakannya, karyawan, manajemen itu kompak, dan insya Allah ini akan menjadi terobosan untuk ke depan lebih baik, maju dan kompak gitu. Itu pasti kerjanya Bu Ida ya? Iya. Outbound ya, bertemu dengan para manajer semua ada 48. Itu sering ada ya, diadakan pertemuan outbound, pelatihan ya? Kami rutin Pak untuk rapat koordinasi setiap bulan. Jadi biar semuanya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa memang di 2021 kemarin misinya adalah membangun hati, dan satu semangat yang diawali di tahun 2021 itu kita punya yel-yel. 2021 kita bisa. Coba gimana suaranya? Ya, Bapak biasanya ngomong 2021 kita bisa gitu. Dan itu menjadi saya agak kenceng dong ini, biar kedengaran namanya. 2021 kita bisa. Enggak gitu kekencengan ya. Tapi memang itu menjadikan semangat bagi kami semuanya untuk memang menunjukkan bahwa kita bisa untuk eksis meskipun di tengah pandemi yang seperti ini. Tapi kalau lihat wajah Anda yang cerah ini, saya tahu SAU-nya agak gede ya tahun ini. Alhamdulillah. Boleh tahu berapa SAU? Alhamdulillah kita ber-SAU 2.956.000. 2.950.000, udah kebayang lah itu. Nah, kalau dibagi-bagi sekian persen, 2.956 juta. Salah syukurnya nggak putus tuh. Lain sakartum, walain kapartum, ina ada milasari. Ada pesan Pak buat anggota Bapak supaya tetap memadukan hati di antara para anggota, pengurus kan sudah. Pesan Bapak apa buat teman-teman Bapak? Untuk kawan-kawan karyawan atau anggota secara semua umum? terserah. Termasuk presiden barangkali juga boleh. Ini menarik.
Jadi di kita memang inginnya BMT ini kan tidak ada lagi BMT yang ambruk karena kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada BMT atau koperasi. Maka ke depan kita harus membangun kebersamaan antara BMT, dinas-dinas yang terkait, termasuk kementerian, yang kebijakannya adalah memihak kepada koperasi-koperasi, terutama UMKM. Ini yang harus kita lakukan bersama. Kalau ini semua berjalan dengan baik, insya Allah semua berjalan enak. Masalahnya sekarang ini banyak di antara kita yang memang kurang mendapat perhatian dari kebijakan-kebijakan pemerintah maupun pihak-pihak terkait itu. Itu yang menjadi PR kita bersama, Pak Irsad. Iya, terima kasih Pak Paden. Teman-teman dan Pak Menteri nonton juga ya. Dari Lampung Tengah sudah ada juga nih agak sedikit risau bagaimana supaya kebijakan perkoperasian kita lebih membumi sehingga ke depan apa yang dicita-citakan Bung Hatta bahwa koperasi menjadi sokong guru, tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia bisa lebih cepat tercapainya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mengikuti dialog kami dengan para pengurus BMT As-Saafiyah. Kita jumpa lagi, jangan lupa subscribe ya, like teman-teman yang baru datang supaya acara kita dialog dari koperasi ke koperasi tetap berlanjut. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.